Kedekatan antara Giorgio Anthony dan Sarwenda perlahan berubah dari sekadar interaksi profesional menjadi sorotan publik yang sulit dihindari. Bukan tanpa alasan, frekuensi kebersamaan mereka meningkat, chemistry tampak alami, dan ekspresi yang tertangkap kamera kerap memunculkan tanda tanya besar. Publik mulai bertanya, ini masih sebatas kerja, atau sudah melampaui batas yang tak lagi bisa disebut biasa. Gestur kecil justru menjadi pemicu gosip besar. Cara Giorgio menatap, respons cepat Sarwenda, hingga momen-momen singkat yang terlihat terlalu nyaman untuk ukuran rekan kerja. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi tegas, yang ada hanya potongan-potongan situasi yang jika dirangkai, membentuk narasi kedekatan yang semakin sulit disangkal. Lingkaran terdekat menyebut, keduanya terlihat sinkron dalam banyak hal. Komunikasi berjalan intens, kehadiran saling melengkapi, dan ada kesan keterikatan emosional yang tumbuh tanpa banyak kata. Disinilah publik mulai curiga, jika ini hanya profesional, mengapa nuansanya terasa personal? Mengapa batas itu terlihat semakin kabur? Karena dari kedekatan yang terlalu nyata inilah, benih kecemburuan, kecurigaan, dan potensi konflik mulai tumbuh. Dan ketika kedekatan tidak lagi bisa dijelaskan dengan logika sederhana, satu hal menjadi pasti, cerita ini baru saja dimulai, dan panasnya belum mencapai puncak. Dari kedekatan yang tak lagi bisa disebut wajar, mulai muncul tanda-tanda kegelisahan yang sulit disembunyikan. Giorgio Anthony, yang selama ini dikenal tenang dan rasional, perlahan memperlihatkan perubahan sikap. Bukan lewat kata-kata, melainkan dari cara ia bersikap, lebih waspada, lebih menjaga jarak dengan pihak tertentu, dan tampak tak lagi sebebas sebelumnya saat berada di sekitar Sarwenda. Sumber di lingkungan terdekat menyebut, Giorgio mulai menunjukkan sinyal protektif yang tidak biasa. Ia memperhatikan detail kecil, reaksi Sarwenda terhadap orang lain, hingga situasi yang sebelumnya tak pernah ia persoalkan. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada kecemburuan terbuka, justru ketenangan inilah yang membuat situasinya terasa semakin tegang. Publik pun mulai menangkap kejanggalan itu. Tatapan Giorgio yang lebih serius, bahasa tubuh yang lebih tertutup, serta intensitas perhatian yang meningkat menjadi bahan spekulasi. Banyak yang menilai, ini bukan lagi sekadar kepedulian biasa, melainkan bentuk kecemburuan yang sengaja ditekan demi menjaga citra dan kenyamanan bersama. Saat perasaan mulai berbenturan dengan logika, ketika kecemburuan tidak diucapkan, ia justru tumbuh lebih liar. Dan dari sinilah, kecurigaan bahwa ada pihak lain yang mulai masuk perlahan mulai terasa nyata, meski belum satu nama pun berani disebut ke permukaan. Dari kecemburuan yang tak pernah diucap, muncul satu dugaan yang membuat situasi kian memanas, ada sosok lain yang perlahan menyelinap masuk. Bukan hadir tiba-tiba, melainkan muncul halus, nyaris tak terdeteksi. Inilah yang paling mengusik Giorgio Anthony, karena ancaman terbesar justru datang dari mereka yang tidak mencolok, namun konsisten mendekat. Figur ini disebut bukan tipe yang agresif atau terang-terangan mencari perhatian. Ia bermain aman, membangun kedekatan lewat percakapan ringan, perhatian kecil, dan kehadiran yang terasa selalu ada. Pendekatan semacam ini dinilai jauh lebih berbahaya, karena perlahan menembus batas tanpa memicu alarm di awal. Lingkaran dalam mulai mencium perubahan suasana. Interaksi Sarwenda dengan sosok tersebut terlihat makin cair, makin nyaman, dan berlangsung tanpa banyak sorotan publik. Tidak ada larangan, tidak ada penolakan tegas, sebuah celah yang membuat dugaan kian menguat, karena sejak kemunculan sosok misterius inilah, rasa cemburu Giorgio menemukan bentuknya. Bukan lagi sekadar perasaan, melainkan kecurigaan nyata, bahwa posisinya sedang diuji. Dan ketika seseorang mulai menyelinap tanpa suara, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kecurigaan itu akhirnya tidak lagi samar. Giorgio Anthony mulai membaca situasi dengan lebih serius. Ia memperhatikan perubahan kecil yang bagi orang lain mungkin tak berarti, namun baginya justru mencolok. Pola komunikasi yang bergeser, respons yang tak lagi secepat biasanya, hingga momen-momen di mana perhatian Sarwenda terasa terbagi. Sumber menyebut, Giorgio bukan tipe yang langsung bereaksi. Ia mengamati, menyimpan, dan menyusun kesimpulan dalam diam. Namun justru sikap tenang itu menandakan satu hal, ia sadar ada permainan yang sedang berjalan. Bukan drama terbuka, melainkan manuver halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang benar-benar terlibat secara emosional. Beberapa kesempatan memperlihatkan Giorgio tampak lebih berhitung dalam bersikap. Ia tidak lagi sekadar hadir, tetapi menjaga posisi.
Setiap interaksi terasa lebih terkontrol, seolah ia tahu satu langkah salah bisa membuka jalan bagi pihak lain untuk masuk lebih jauh. Di titik ini, rasa percaya mulai diuji. Giorgio tidak lagi berdiri di zona aman. Apa yang sebelumnya hanya dugaan, kini mulai terasa sebagai ancaman nyata. Dan ketika seseorang mulai membaca gerak-gerik orang yang ia pedulikan, itu berarti cerita ini telah naik level, dari sekadar gosip, menjadi pertarungan emosi yang sesungguhnya. Di titik inilah posisi Sarwendah menjadi sorotan utama. Ia tidak bersikap menutup diri, namun juga tak memberi kepastian. Sikapnya terlihat tenang di permukaan, tetapi menyimpan banyak tafsir. Setiap senyum, setiap respons, seolah mengirim sinyal yang bisa dibaca berbeda oleh siapapun yang mengamatinya. Bagi Giorgio Antoni, situasi ini jauh lebih menyakitkan daripada penolakan terbuka. Sarwendah tidak menjauh, namun juga tidak sepenuhnya merapat. Ia berada di wilayah abu-abu, tempat paling berbahaya dalam urusan perasaan. Di sanalah pihak ketiga memiliki ruang untuk masuk tanpa harus melanggar batas secara kasar. Sumber menyebut, Sarwendah tampak berusaha menjaga semuanya tetap aman. Tidak memicu konflik, tidak memancing drama. Namun justru upaya menenangkan situasi itulah yang memperpanas keadaan. Karena ketika tidak ada batas yang ditegaskan, asumsi tumbuh liar dan kecemburuan menemukan pembenaran Sarwendah bukan sekadar objek perebutan, melainkan poros dari seluruh kegelisahan yang terjadi. Dan selama ia tetap berada di tengah tanpa menentukan arah, tarik-menarik ini akan terus berlangsung, diam-diam, elegan, namun siap meledak kapan saja. Situasi semakin berbahaya ketika semuanya berjalan tanpa suara. Tidak ada konfrontasi, tidak ada kata keras, yang ada hanyalah permainan elegan yang rapi dan terukur. Disinilah Giorgio Antoni menyadari satu hal, lawan yang ia hadapi bukan sembarang orang, melainkan sosok yang paham betul cara masuk tanpa merusak citra siapapun. Pendekatan halus itu terus berlangsung. Perhatian kecil, dukungan emosional, dan kehadiran yang konsisten mulai membentuk kenyamanan baru di sekitar Sarwendah. Tidak ada yang tampak salah di mata publik, namun justru itulah masalahnya, karena semua terlihat wajar, sulit bagi siapapun untuk menarik garis tegas. Bagi Giorgio, ini adalah tekanan yang tidak terlihat namun menghantam tepat sasaran. Ia tidak bisa marah, tidak bisa menuding, bahkan tidak bisa mengeluh tanpa terlihat berlebihan. Setiap langkah harus dihitung, karena satu reaksi emosional saja bisa menguntungkan pihak lain yang bermain tenang dari balik layar. Ini adalah strategi, kesabaran, dan timing. Permainan yang tampak sopan di permukaan, namun berpotensi mematahkan posisi siapapun yang lengah. Dan ketika permainan sudah sehalus ini, pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan kehabisan kesabaran lebih dulu? Tekanan yang terakumulasi akhirnya membawa Giorgio Antoni ke persimpangan paling menentukan. Bertahan dengan sikap tenang yang selama ini ia jaga, atau melangkah lebih tegas dan mengambil risiko. Di titik ini, diam bukan lagi sekadar pilihan aman, diam bisa dibaca sebagai kelemahan, sebagai celah yang justru menguntungkan pihak lain. Orang-orang terdekat melihat perubahan yang semakin kentara. Giorgio tampak lebih berhati-hati dalam setiap langkah, seolah menyadari bahwa satu keputusan kecil bisa menggeser seluruh peta permainan. Ia paham, langkah emosional bisa berbalik menyerang dirinya sendiri, namun terlalu lama menahan diri juga berisiko membuat posisinya tergeser tanpa perlawanan. Di sisi lain, Sarwendah masih berada di ruang abu-abu yang sama. Tidak ada pernyataan, tidak ada penegasan. Kondisi ini membuat tekanan pada Giorgio semakin berat, karena tanpa kejelasan, ia harus menebak arah angin dan membaca situasi sendirian. Momen paling rapuh bagi Giorgio, saat logika dan perasaan saling tarik-menarik, dan keputusan yang diambil bukan lagi soal gengsi, melainkan soal bertahan atau kehilangan. Dan ketika seseorang berada di persimpangan emosi seperti ini, satu langkah saja bisa mengubah segalanya, untuk selamanya. Di titik inilah cerita mencapai suhu tertingginya. Semua sinyal sudah muncul, semua kegelisahan sudah terasa, namun tidak satu pun kebenaran diucapkan secara terbuka. Giorgio Antoni berada dalam posisi yang tidak pernah ia bayangkan, mengetahui ada ancaman, merasakannya semakin dekat, namun belum bisa menunjuknya secara terang-terangan. Sementara itu, Sarwendah tetap menjadi pusat pusaran. Sikapnya yang tenang justru memperpanas spekulasi. Tidak ada penolakan keras, tidak ada pengakuan jujur, hanya sikap netral yang membuka ruang tafsir. Bagi sebagian orang, ini bentuk kedewasaan. Bagi yang lain,
Ini adalah pintu yang sengaja dibiarkan setengah terbuka. Publik kini terbelah. Ada yang menilai Giorgio terlalu lama menahan diri, ada pula yang yakin ia sedang menunggu momen tepat untuk bergerak. Satu hal yang tak bisa dibantah, permainan sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Setiap detik tanpa kejelasan justru memperbesar kemungkinan perubahan yang tak bisa ditarik ulang. Apakah Giorgio akan akhirnya melangkah dan mengunci perasaannya? Ataukah sosok misterius itu yang akan menang dalam diam?